Atau misalkan ada orang yang disegani, dihormati, ya ajengan besar, datang misalkan ke sini, berdiri semua. Itu bagian daripada adab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal adabi ma'al ustadi. Ini bagian bagaimana beradab terhadap seorang guru atau seorang ustadz. Ini adab-adabannya ini nih. Antaquma lahu idza kunta jalisan ihtiraman lahu wa ta'ziman. Jadi kalau ustadz datang terus kalian lagi duduk sebagai penghormatan kepada salah seorang ustadz, ya hendaklah apa? Berdiri. Kalian dalam keadaan duduk, ustaznya datang. Nah, sebagai penghormatan, berdiri. Jadi jangan sampai, ya kalau salaman misalkan, salaman dengan guru itu, gurunya berdiri, kamunya duduk. Dan itu diusahakan dilakukan dengan siapa orang, dengan siapapun. Nah, jangan sampai salaman itu yang tuanya berdiri, yang mudanya duduk. Jadi bagusnya pada apa? Berdiri. Atau misalkan ada orang yang disegani, dihormati, ya ajengan besar, datang misalkan ke sini, berdiri semua. Itu bagian daripada adab. Bukan bukan penjajahan itu. Ya adabnya seperti begitu, menghormati orang yang berilmu itu begitu. Nah, bukan bagian daripada penjajahan. Sekarang mah ada framing yang tidak benar sekarang mah. Buat apa salaman dengan guru? Harus cium tangan lah, harus beginilah. Jadi adab-adaban model kayak begitu itu pengennya hilang. Sehingga santri itu jauh daripada yang namanya adab. Kalau adab sudah tidak ada, maka keberkahan akan hilang. Nah, di sini diusahakan siapapun misalkan ada tamu nih yang datang, ucapkan salam sambil berdiri. Jangan sampai nanya sambil duduk. Tamunya datang misalkan turun dari motor atau dari mobil. Kamu sebagai bawa berdiri di saung. Assalamualaikum Pak. Mau ke siapa? Kamunya duduk di saung. Itu apa tidak? Tidak apa itu? Tidak sopan atau tidak beradab itu. Bukan kurang adab, tapi tidak beradab. Nah, ini mati ini. Bukan kurang sopan, tapi apa? Tidak beradab. Wala tajlisa hatta ya'zana laka bil julusi. Fatajlisa amamahu bil adabi. Jangan duduk sebelum disuruh duduk. Kalau disuruh duduk, maka duduk di depannya dengan beradab. Nah, begitu. Jadi adabnya begitu. Adabnya begitu. Tapi kalau misalkan ustadznya sudah duduk, kamu ujug-ujug berdiri misalkan.
Berdiri, kenapa kamu berdiri? Enggak lah. Nah, kalau sudah duduk ya, kalau sama-sama duduk ya, duduk. Tapi jangan-jangan kita juga dihadapkan dengan apa namanya? Dengan guru yang tidak mengerti misalkan. Tapi asa mual mungkin juga guru tidak mengerti adab. Kalian berdiri, biarkan. Guru nanti diantep, duduk-duduk. Jahandi nembe beres. Kenapa kamu berdiri? Guruna teu ngartieun adab. Itu mah tidak mungkin. Naon cenah tidak mungkin. Nah, adabnya bagaimana? Kalau disuruh duduk, maka duduk dengan penuh beradab. Sila. Naon cenah? Sila. Lagi belajar begini, gurunya lagi menerangkan, kamunya ngantuk. Nah, itu bagian daripada beradab atau tidak beradab. Wala tataqaddama alaihi bil kalami. Jangan apa itu? Jangan mendahului ngomong. Guru lagi ngomong, kalian potong. Jadi seolah-olah kamu tahu akan masalah, lebih tahu daripada masalah. Nah, kurang apa itu? Kurang beradab. Kalau tidak dipersilahkan ngomong, jangan ngomong. Adabnya begitu. Jadi, ya adabnya seorang santri begitu. Maka santri-santri zaman dulu dari keberkahan ilmu itu luar biasa. Kenapa? Karena adabnya dipakai. Sekarang mah zaman sekarang beda lagi sekarang. Ayah murid ngajak gelut ke guru, sok rek berkah kumaha. Guru diajak kelahi oleh muridnya. Atau guru gara-gara menegur muridnya, ditegur lagi sama orang tuanya. Ada zaman sekarang itu. Karena apa? Ya, pengen menjauhkan dari yang namanya keberkahan. Pengen dijauhkan dari yang namanya apa? Keberkahan. Sehingga keberkahan ilmu itu tidak ada. Nah, kita mah di sini janganlah. Tar. Oh iya ya. Assalamualaikum. Saya sonten canak makanan ka dieu jam 14.30. Berarti jam suara? Jam setengah tiga. Hah? Setengah tiga. Tuh, alhamdulillah. Ao tak muro wa tanha ahadan bihadrotihi. Dengan kedatangan guru apa? Kamu menyuruh atau melarang salah seorang dengan keberadaannya itu kurang bagus itu. Apa namanya? Kurang bagus. Guru sudah duduk, sudah ada di depan, kalian menyuruh salah seorang di antara kalian, atau kalian melarang salah seorang di antara kalian. Jangan pergi kalau tidak ada perintah. Jadi adabnya begitu. Nah, ini harus dicamkan nih baik-baik nih, harus dipakai, dipraktekkan.
dipakai dan dipraktekkan. Kalaupun misalkan harus keluar, pengen kencing itu pun tidak kuat ditahan, izin. Nah, apa namanya? Izin. Siapapun, dia bukan saya aja. Siapapun, bukan saya saja. Karena di sini gurunya banyak. Apalagi kata Sayyidina Ali, man allamani harfan, man allamani harfan, bahwa ustazi. Jadi Sayyidina Ali itu keren. Yang mengajarkan saya walaupun hanya satu huruf, itu adalah guru bagi saya. Ini mah bukan satu huruf lagi, berhuruf-huruf yang kalian terima, berkalimat-kalimat yang kalian terima. Makanya luar biasa. Makanya adabnya dengan siapapun gurunya mau tua, gurunya mau muda, gurunya mau sedang-sedang saja, yang namanya adab, kalau mengakui itu adalah guru kamu, maka apa? Dipakai adabnya. Karena kita harus introspeksi diri juga. Mungkin karena kita jauh dari yang namanya pemahaman terhadap ilmu itu, salah satunya suka mengomongkan guru. Suka membicarakan apa? Seorang ustadz. Nah, ini. Nah, tidak boleh. Diusahakan jangan pernah ngobrolin guru, apalagi mengobrolkan yang tidak baik, kecuali kalau ngomongkan yang baik tidak boleh, jangan. Supaya apa itu? Supaya keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza lam tafham mas'alatan antu qaddima ilaihi su'ala bilutfin wahtiramin bi antar fa'a usbu'aka awalan. Kalau kalian tidak paham masalah, tidak paham ilmu yang diajarkan, tidak paham apa yang diajarkan oleh guru, maka apa yang harus dikerjakan? Bertanya. Naon cenah? Bertanya, diusahakan bertanya. Harus berani bertanya. Jangan sampai tidak berani bertanya. Dengan catatan, bertanyanya dengan apa? Dengan sopan dan lembut. Dengan sopan dan lembut. Ini catatan nih. Kalau kalian tidak paham pelajaran yang disampaikan oleh guru, oleh seorang ustadz, maka seyogianya bertanyanya bagaimana? Ya kalau banyak misalkan santrinya mengangkat tangan, maka tangannya sambil begini, nih begini, jangan sampai begini. Tapi apa begini? Antar fa'a usbu'aka awalan. Nah, jadi apa itu? Mengangkat telunjuk dulu. Wala tatakallama hatta ya'zana laka fil kalami. Jangan pernah ngomong sebelum apa? Diizinkan. Jangan ngomong dulu sebelum mendapatkan izin. Nah, apalagi guru lagi menerangkan, kalian ngobrol, itu lebih tidak sopan lagi. Bukan kurang sopan, tapi apa? Tidak sopan.
Wa idza sa'alaka an syai'in antan halo iman wa tujiba ala su'alihi bijawabin hasanin wala tubadir bil jawabi idza wajjahas su'ala ila ghairika. Terus kalau seorang guru bertanya kepada kalian tentang sesuatu, maka sopannya bagaimana itu? Bangkit berdiri. Ya. Sopannya itu bagaimana? Berdiri dan menjawab dengan jawaban yang baik. Terus kalau guru melontarkan pertanyaan dan tidak tahu itu pertanyaan itu ditujukannya kepada siapa, jangan cepat-cepat menjawab. Bisa jadi itu pertanyaan buat orang lain. Apalagi kalau pertanyaan ditujukan kepada si B, yang menjawab si A, itu adalah kurang sopan namanya. Bukan kurang sopan lagi, tapi tidak sopan. Wa antu salima alaihi wa tusofihahu kulla yaumin fil madrasati. Ini pekerjaan yaumiyah ini. Tapi jangan setiap ketemu salaman, hampir unggal detik salaman. Terus harus tahu juga nih, mana nih guru itu lagi capek, mana guru itu lagi tidak capek. Wa tuqabilahu biwajhin mubtasimin. Nah, menyambut dengan apa itu? Dengan wajah ceria. Itu kalau datang tamu kepada kita, apalagi yang datangnya apa? Seorang ustad, maka disambut dengan ceria. Belajar itu semuanya. Jadi belajar, kalau ada yang tamu ke sini pakai mobil turun, bukan lari kemana kemari, datang. Ada salah seorang yang datang. Assalamualaikum, mau ke siapa? Pak, Bu, teh, tanya. Belajar. Jadi siapapun yang datang ke sini merasa dimuliakan, airnya, kalau suka ngopi dikasih kopi. Nah, belajar. Jadi kita ini apa? Belajar menghargai, menghormati orang. Biar setiap yang datang ke sini ini apa? Merasa dibahagiakan. Kalau orang merasa bahagia, maka apa? Keberkahan akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada tamu datang ke sini, pergi semuanya. Biarin, bukan ke saya ini. Tapi harus tahu juga, misalkan tamunya ke si B, ke santri si B, si B-nya datang nyamperin. Kalian juga semuanya datang ke si B, nyamperin. Anaknya cuma satu, ngobrolnya dengan beberapa santri misalkan. Harusnya ada obrolan-obrolan yang dirahasiakan, karena banyak kalian init wae. Mau diusir, mau disuruh pergi sama tamunya, nggak enak. Harusnya mengerti harusnya. Jadi kalau tamunya ke si B, kalian sudah salaman, apa di kantin lah, begitu. Jangan sampai duduk berlama-lama. Takutnya ada kepentingan dengan anaknya. Jangan ikut-ikutan ngobrol. Jangan apa? Jangan ikut-ikutan ngobrol. Wa taf'ala kadzalika idza laqitahu fit thariq. Begitupun apabila bertemu di mana? Di jalan. Bersalaman, terus
wajah dengan menghadapi dengan wajah berseri-seri mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Ustaz, atau Assalamualaikum Ustazi. Alhamdulillah saya bisa bertemu. Bukan begini, ada guru nyumput. Bener itu. Itu namanya tidak benar. Hoream siapa pengajian guru eta mah. Jangan pernah begitu. Ya, orang itu punya keburukan. Tapi di samping punya keburukan, kebaikannya lebih banyak. Nah, setiap orang itu punya kejelekan. Tapi yang namanya seorang guru, pasti banyak kebaikannya dibandingkan kejelekannya. Kenapa? Ilmu yang dikasihkannya. Soalnya guru itu mengasihkannya apa? Ilmu guru itu. Wa antazurahu fi baitihi khususon fil a'yadi. Nah, itu kan ada dua itu. Jadi yang satu itu salah itu, yang kedua yang benar itu. Wa antazurahu fi baitihi khususon fil a'yadi. Jadi apa itu? Berkunjung khususnya di hari raya. Hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Berkunjung kemana? Kepada guru silaturahim. Ini orang-orang yang dekat nih. Orang-orang yang dekat. Hari ke orang lain didahulukan yang tidak pernah mengajarkan kamu. Yang tidak pernah ngasih kebaikan yang banyak. Ngasih kebaikan tapi tidak banyak, tapi didahulukan. Tapi kepada seorang guru yang ngasih kebaikan berupa ilmu, kalian akhirkan. Nah, itu namanya apa? Bukan bagian daripada apa itu namanya itu? Bagian tidak berada. Au idza marido. Apabila sakit, watas aluhu ansihatihi, bertanya tentang kesehatannya, watadwa lahu bil afiyati, dan berdoa dengan kesehatan. Mudah-mudahan Pak Ustaz sing enggal damang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat memberikan kesembuhan. Wa antusa'idahu fi qada'i hajatihi. Nah, senantiasa apa itu? Membantu di dalam menunaikan kebutuhannya. Membantu. Jangan sampai guru pegang cangkul kalian begini. Kecuali kalau ada kata-kata, biarkan aja saya mau olahraga, kecuali kalau ada kata-kata begitu. Ini mahal. Ini mahal. Biasanya itu dikerjakan oleh santri yang punya adab yang luar biasa. Soalnya apa? Kalau ada guru lagi pegang sesuatu, lagi mengerjakan sesuatu, rata-rata seorang murid jarang. Oleh saya aja Pak Ustadz, jarang. Soalnya apa? Mengucapkan kata-kata begitu itu rata-rata dibarengi dengan rasa malu. Padahal rasa malu itu adalah salah. Jadi bukan begitu menempatkan rasa malu. Justrunya harus malu ketika melihat seorang ustadz, kamu melihat-lihat. Nah, itu harusnya malu. Tapi terbalik, justru mengeluarkan kata-kata, oleh saya aja Pak Ustadz. Nah, justru malu malah mengucapkan begitu. Malah melihat dan memperhatikan malah tidak malu. Nah, ini itu bagian dari apa itu? Bagian tidak beradab itu. Makanya itu sekali lagi biasanya dikerjakan sama santri yang punya adabnya luar biasa. Adabnya luar biasa. Apalagi kalau santri ditanya, dia nggak jawab.
Itu mah bukan kurang beradab, tidak beradab. Tidak apa? Tidak beradab. Guru harus ngomong dulu. Mau saya marahin biar kamu ngomong, atau mau saya suntrungkan biar kamu ngomong. Sama Bapak itu. Jangan sampai begitu. Kalau ditanya oleh guru, harusnya bagaimana? Menjawab. Sopannya begitu. Kecuali kalau tidak mau ada keberkahan. Kecuali kalau mau ilmunya tidak manfaat. Apalagi ditanya sama guru. Kalau di rumahnya misalkan. Pergi begitu saja. Gurunya menanya itu. Mentang-mentang digigirin inung bapana. Nah, itu jauh lagi tidak sopan lagi. Apalagi itu lebih apa? Tidak sopan lagi, bukan tidak sopan. Bukan kurang, tapi tidak beradab. Jadi apapun permasalahannya, ditanya oleh seorang guru, diusahakan apa? Menjawab. Jangan sampai guru bertanya 1, 2, sampai 10 kali. Jangan mentang-mentang kalian di depan orang tua kalian, di depan saudara kalian, di depan ibu kalian, ditanya oleh seorang guru, tidak menjawab. Nah, itu namanya apa? Tidak sopan. Itu namanya. Namanya apa? Tidak sopan. Tidak beradab itu. Dan jauh dari yang namanya apa? Kemanfaatan ilmu. Ingat tadi Sayyidina Ali. Luar biasa orangnya apa? Soleh. Orangnya apa? Soleh luar biasa. Menantu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan kelegowoannya beliau mengatakan apa? Ana apa? Abdun man allamani harfan. Dan itu bukti nyata. Nah kalian, gara-gara punya masalah ditanya oleh guru apa? Nggak jawab. Nah, itu apa? Tesopan. Jadi paham nggak itu? Hah? Hah? Paham ya? Nah, itu harus apa namanya dipraktekkan itu. Wa tusyawirahu fi umurika wa ta'mala bima yushiru bihi alaika. Nah, ini senantiasa apa? Bermusyawarah dalam urusan kamu. Apapun permasalahannya diusahakan bermusyawarah dengan guru. Jangan bekerja sendiri. Bertanya dahulu sebelum mengerjakan sesuatu. Apalagi kita berada di lingkungan pesantren, senantiasa tiap hari, tiap waktu bertemu dengan seorang guru. Dan senantiasa apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru. Guru nanti bersihan tuh kamar mandi itu bersihan sampai bersih. Jangan sampai guru itu menyuruh 1, 2, sampai ke 3 kali. Padahal ini apa namanya? Wa alla tad'uhu bismihi. Jangan pernah memanggil seorang guru dengan namanya. Indra. Nah, jangan. Nah, itu apa? Tidak sopan. Handi. Nggak boleh. Kak Handi ini sudah mengajar kalian di kelas 1. Guru itu bagi kalian. Bagi kelas 1 guru. Bagi kelas 2 guru bagi kalian ini. Walaupun duduk bersama dengan kalian, diusahakan. Kalau ngobrol harus sopan. Diusahakan harus sopan. Jangan pernah tidak sopan. Jangan pernah tidak sopan. Bal bi kalimatil ustaz. Nah, yang sopan lah ustaz. Wala tamsi amamahu. Jangan pernah berjalan di mana? Di depan.
Jadi kalian di belakang, guru di depan. Kecuali kalau di malam hari. Kalau di malam hari, santrinya di depan, gurunya di belakang. Nah, cirian itu, kasih ciri itu. Kasih tanda. Jadi itu yang harus diperhatikan, adab bersama dengan guru, dipraktekkan itu. Apa cenah? Kalau kita mempraktekkan ini, adab-adaban yang ini bukan penjajahan. Bukan penjajahan ini mah. Ini mah harus dilakukan oleh setiap santri. Guru dengan santri itu ada perbedaan. Guru mah mengajarkan ilmu, santri menerima ilmu. Maka yang harus lebih beradab itu siapa? Santri harus mendahulukan adab kepada guru. Guru pun sama. Harus memberikan contoh yang baik kepada santri. Jangan mentang-mentang guru, ingin disanjung, ingin dipuja, ingin dipuji, akhirnya berperilaku seenaknya. Nyuruh ini, nyuruh. Nggak enak ningali santri. Hormat pisan, takzim pisan. Sehingga apa? Dijajah santrina. Jangan juga begitu. Jangan juga. Jadi memperlakukan santri siga pembantu. Tidak boleh juga. Tidak boleh. Jadi apa? Kalau gurunya mengerti, santrinya mengerti, pada mengerti dengan keilmuannya, maka yang terjadi apa? Saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Karena apa itu? Karena ilmu. Dari ilmu lahirlah adab. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita semuanya disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urusan kita, urusan orang tua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama urusan pesantren yang urusannya jauh lebih banyak. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.